Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Maharaja Podcast. Podcast yang insya Allah akan memotivasi, menginspirasi, dan memprovokasi kita untuk menjadi lebih baik. Yeay. Oke, telah bersama kita seseorang yang cukup menginspirasi ya, cukup dan memotivasi kita tampilkan. Oke, kita sambut Bapak Indra Gunawan. Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, Mister. Selamat Waalaikumsalam pagi semuanya. warahmatullahi Sehat semuanya wabarakatuh. ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kita kenalan dulu mulai dari Oke, awal ya. Boleh. Sebenarnya Pak Indra itu apa sih? Sebagai apa sih di Mipatik Raja? Oh iya, aku tuh di MI Muhammadiyah Patik Raja tuh diamanahi untuk menjadi kepala sekolah sejak September 2016. 2016. Iya. Lama ya Pak ya? 6 tahunan berarti 6 tahun. ya. Gak kerasa ya Pak? Gak kerasa, tahu-tahu tua aja sekarang kan. Pak Indra kok maunya sih Pak jadi kepala sekolah, terjun ke pendidikan gitu. Iya. Sebelumnya kan yang saya dengar itu sebelumnya tuh kayak apa sih pengalamannya nggak ada background pendidikan ya? Pengalaman kerja ya? Iya. Gitu. Jadi kuliah di kependidikan itu umur sudah 30 ya. Karena pada saat itu tuh nggak tertarik sama sekali ke sekolah gitu, ke pendidikan gitu kan. Tapi memang saya terlahir dari keluarga pendidik, memang ya. Jadi mau nggak mau kan melihat orang tua saya ngajar, melihat mbah saya juga ngajar juga seperti itu. Jadi ya diakui ataupun tidak, darah pendidik itu memang ada, meskipun saya menolak untuk menjadi pendidik waktu itu. Itu kan faktor eksternal nih. Tuh. Maksudnya kayak momen yang kayaknya saya harus terjun di pendidikan loh. Nah, itu momen yang seperti apa itu loh, Pak? Jadi seberapapun kita melangkah ya, seberapapun kita mengembara, sejauh apapun kita mengembara, pasti biasanya kita akan kembali kepada titik awal kita bermula. Jadi sekuat apapun saya menolak untuk tidak menjadi pendidik, kok ujuk-ujuk saya menjadi pendidik juga gitu kan. Allah membawa langkah saya untuk berada di sini gitu, walaupun saya sudah kemana-mana seperti itu. Oh, berarti pendidikan itu kayak rumah ya, sejauh apapun kita merantau, kelak kita akan pulang. Ya mirip-mirip kayak gitulah. Jadi saya pun nggak tahu kok jadi saya di sini kan begitu ya. Kok jadi saya kok ujuk-ujuk saya ada di sini, saya pernah menolak dan lain sebagainya. Tapi ternyata ya Allah menghendaki saya untuk ada di sini. Ya sudah, total saja sudah semuanya. Oke. Gitu. Oh, seperti itu ya. Jadi perjalanannya seperti itu ya. Iya. Mula kenapa ingin terjun ke pendidikan. Terus pertama kali terjun apakah langsung jadi kepala sekolah? Oh iya, enggak dong. Itu 2010 ya, itu saya jadi guru. Jadi guru penjas waktu itu ya, 4 tahun sampai 2014. Kemudian saya resign di Desember 2014 karena di Januari 2015 itu saya Allah kasih saya sesuatu yang mengharuskan saya harus fokus pada apa yang Allah kasih itu, pekerjaan di luar gitu ya. Jadi saya memilih untuk fokus di luar. Kemudian sampai 2016 itu diminta kembali untuk datang ke sekolah lagi begitu. Oh, berarti itu ya seperti yang tadi Bapak ceritakan ya. Iya. Kita pergi kemana tapi kita nanti balik lagi. Iya, padahal saya sudah berusaha untuk menolak loh. Gitu kan. Saya berusaha untuk menolak waktu itu, tapi ternyata justru apa yang saya tolak itu menjadi cara Allah untuk menarik saya kembali ke sekolah seperti itu. Dan setelah saya berpikir ya mungkin memang ini yang harus saya lakukan, menjadi bermanfaat bagi orang lain. Di tempat inilah saya bisa menjadi bermanfaat buat orang lain. Begitu Oh gitu ya. Oke. Jadi nah, kan itu berarti 2016 itu titik di mana Bapak diamanahi sebagai kepala sekolah. Betul. Dan kepala sekolah, untuk jadi kepala sekolah itu persiapannya apa sih? Gak ada persiapan waktu itu. Ada persiapan. Jadi gak ada persiapan ya. Saya tuh kebetulan begini, saya paham karakter saya gitu ya. Saya tuh orangnya total, terus kalau sudah punya keinginan itu nggak akan menyerah sebelum keinginan itu tercapai kan begitu. Kalau saya punya impian itu harus dikejar dan harus terwujud. Nah dulu saat saya jadi guru itu saya pernah punya mimpi untuk bikin laborat komputer. Itu yang sekarang ada itu. Waktu itu anak-anak tuh masih gratis ya, belum ada uang infak dan lain sebagainya.
Tapi ya kita nggak bisa bikin apa-apa kalau nggak ada dana. Nah, pertama kali ada infak itu besarannya 10.000, Mhm. 10.000 saja waktu itu. Itu kalau nggak salah tahun 2012 ya, dan itu bisa dipakai untuk membuat laborat komputer seharga 50 juta. 50 juta pada tahun 2012 itu banyak banget itu. Dan itu menjadi sebuah ikon di Patik Raja bahwa MI Muhammadiyah Patik Raja punya lab komputer gitu. Waktu itu keren sekali gitu Oh kan. iya, mungkin di level SDMI mungkin satu-satunya mungkin ya. Satu-satunya waktu itu. Mhm. Ada sebenarnya ada sebuah sekolah lain yang punya lab komputer juga, Mhm tapi mhm. komputernya masih komputer tabung yang gede-gede itu. Oh ya, CRT ya, Iya iya layar iya, masih cembung. masih kayak gitu. Jadi dan mereka tidak mampu untuk me-maintenance karena memang nggak ada biaya. Mhm. Maintenance untuk lab komputer kan bukan murah. Seperti itu. Itu 2012-an lah kejadiannya seperti itu. Oh jadi Nah, jadi mhm, maaf Pak ya. motong. Jadi tidak ada salahnya ya kalau kita berdakwah itu kayak ya kayak itu tadi kita butuh butuh sebut saja uang Mhm mhm. untuk gimana ya istilahnya untuk membesarkan untuk mengembangkan Iya, ini dia jadi gitu. eee saya nggak tahu apa ada yang sama dengan saya apa enggak Mhm gitu ya. mhm. Dan mungkin ini agak sedikit radikal cara berpikirnya ya. Kalau orang menganggap sekolah swasta terutama sekolah swasta itu bahwa pendidikan itu bukan sebuah sektor yang harus yang sektor industri yang profit oriented. Mhm. Orang-orang kan berasumsi seperti itu ya. Iya. Kalau saya malah berasumsi bahwa sektor pendidikan adalah sebuah industri yang harus profit oriented. Cuma saya bersyukurnya profit orientednya di Muhammadiyah itu berbeda dengan profit orientednya perusahaan swasta yang lain karena Muhammadiyah kan lembaga dakwah. Mhm Jadi keuntungan yang didapatkan oleh sekolah mhm itu dikembalikan lagi kepada sekolah itu mhm. untuk mengembangkan sekolah itu, untuk membesarkan sekolah itu sebagai alat dakwah persyarikatan, kan begitu. Karena Mmm. semakin besar sebuah sekolah, itu akan semakin luas jangkauan dakwahnya, Oh iya betul. kan begitu ya? Iya iya iya. Dan kesejahteraan orang-orang yang berada di situ, yang berada di amal usaha Muhammadiyah itu menjadi lebih terperhatikan, Mmm. gitu. Jadi bedanya persyarikatan Muhammadiyah dengan korporasi adalah keuntungan yang ada pada korporasi itu akan dibagikan dalam bentuk dividen, Mhm. dalam bentuk kalau koperasi ya SHU kan Mhm begitu. mhm. Tapi di Muhammadiyah apakah kita pernah melihat pengurus Muhammadiyah mendapatkan dividen tahunan atau SHU dari keuntungan amal usaha operasional selama 1 tahun amal usahanya itu untung terus kemudian pengurusnya dibagi-bagikan dana keuntungan itu kan nggak ada di Muhammadiyah nggak seperti itu. Jadi saya berpikir memang ini sekolah harus untung, tapi saya senangnya karena ini di Muhammadiyah keuntungan itu dikembalikan lagi ke sekolah untuk membesarkan sekolah ini sebagai alat dakwah milik persyarikatan. Oke Seperti itu oke. Mister. Jadi tidak ada salahnya ya, Pak, ya. Ya, ya Soalnya gitu. seperti yang kita tahu kayak sekolah-sekolah favorit di kota sana pun seperti itu. Ya, Jadi ya. jadi biaya sama fasilitas itu harus berbanding Iya match lurus, ya, harus match. mhm, Oke, Pak mhm, kayak gini, saya kan termasuk guru baru ya, iya, terus juga saya tuh kayak sedikit tahu lah perkembangan sekolah dari dulu sampai mhm. Gaji sekarang. 400 Nah, ya. nah itu entah dari segi gaji ataupun gedung fasilitas itu Iya, kayak lumayan statis mengalami perubahan. oh, Dan Pak Indra pun nggak bekerja sendirian kan iya untuk betul mengembangkan sekolah betul, ini, nggak bisa, dibantu oleh guru-guru yang lain. Coba mhm, Pak jelaskan kayak kayak ini Bapak kan dibantu kabit ya Pak iya ya? betul. Dibantu kabit itu coba Pak jelaskan Pak, kabitnya itu apa aja dan job desk-nya itu apa aja sih? Oke jadi, kabid itu kan dibutuhkan setelah organisasi itu membesar ya. Mhm mhm Dulu mhm. kita nggak butuh kabid, waktu 2016-17 itu kan guru masih 10 ya. Jadi karena guru masih 10 kan leverage yang kita punya terutama sumber daya itu kan masih sangat terbatas. Jadi kita hanya berpikir apa yang bisa kita lakukan dari 10 orang ini kan begitu. Lompatannya seberapa tinggi, jangkauannya seberapa tinggi dan lain sebagainya. Ternyata Allah kasih pertumbuhan yang bagus untuk sekolah ini. Time by time sekolah ini bertumbuh kemudian kita waktu itu saya ingat kita sudah punya 17 guru Mhm waktu itu mhm. ya, 17 guru
17 apa 20, sorry 23 guru. 23 guru baru kita bentuk kabit. Karena semakin besarnya organisasi, kan begitu, Iya. semakin banyaknya jumlah guru, semakin banyak talent-talent yang harus talent yang harus diakomodir dengan baik, kan begitu. Nah, terus kemudian kabit-kabit itu saya petakan berdasarkan passion mereka. Hmm, 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 hmm. Jadi nggak bisa kita membagi tugas kok memaksakan orang, oh dia nggak suka A masa dikasih tugas A, nggak bisa. Contoh misalnya kita punya Ustazah Pandan, itu kabit kurikulum, kemampuannya itu sangat mumpuni dalam bidang kurikulum, dalam bidang pengadministrasian kurikulum dan lain sebagainya, itu luar biasa. Kemudian selain kabit kurikulum kita punya kabit humas ya, Mr. Dedan ada di Oh, kabit iya. humas ya. Anggotanya keren-keren Ya, tuh Pak, kalau anggotanya Kabid Humas, Pak. keren-keren. Ini orang-orang yang otaknya ini nggak karu-karuan ya, progresif, kreatif, dan ini kan harus diwadahi kan. Iya sih Pak. Iya, meskipun kadang-kadang terbentur dengan biaya, it's okay lah, nggak tercapai sekarang kan besok kita bisa atur lagi. Tapi ini nih pada prinsipnya ide-ide ini harus terwujud. Cuma Benar, kadang kita bicara waktu. Itu sulit Kemudian tapi Bisa, bisa. bukan bisa tapi sulit. Oke, Alright. Lanjut yang ketiga, kita punya Ustadz Erul nih. Ini kabit kesiswaan. Nah, beliau ini yang memang mengarrange untuk kegiatan siswa semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6, bayangkan. Dan itu 1 tahun. Oh, jadi maaf Pak 15 motong. orang. Jadi kayak kegiatan FEMGET, kegiatan-kegiatan lain Ada itu di balai balik kesiswaan semua itu. itu Iya. ada sosok yang Iya, Lanjut. ruwetnya coba bagaimana ya kan? Erul ya. Ya. Lanjutnya kita ada kabit sarpras juga. Ini sarpras kalau nggak ini kan kabit yang sangat support untuk semua hal. Kalau sarpras nggak bisa memanage barang-barang yang ada di sekolah dengan baik, saat kita mau pakai rusak semua, repot juga kan. Jadi sarpras menjadi sebuah bidang yang sangat penting untuk support semua lini gitu. Terus kemudian yang terakhir ada kabit AIK, Al-Islam dan Kemuhammadian. Ini adalah ciri khusus untuk sekolah kita. Jadi Al-Islam ini menjadi divisi khusus yang memang ditangani oleh divisi khusus pula kan, seperti itu. Nah, selanjutnya dari 5 kabit ini ada 2 jabatan lagi yang selevel dan malah sangat krusial, yaitu yang pertama bagian keuangan. Ini kan denyut nadinya kan begitu ya. Iya. Nadi Maharaja ya Pak. Betul. Tanpa sistem keuangan yang baik, tanpa pengelolaan keuangan yang baik, ini semuanya nggak akan jalan. 5 bidang ini nggak akan jalan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengadministrasian. Jadi TU-nya lah ya. Jadi ada kepala administrasi di sini yang mendata semua kegiatan agar bisa terdata dengan baik. Kemudian operasional pengadministrasian sekolah juga berjalan dengan lancar. Begitu Mister kira-kira. Oke. Berarti ini Pak. Berarti ini juga Maharaja juga kemarin-kemarin tuh sudah berhasil ya mungkin ya menjalankan sebuah program seperti Circular School, Circular School, betul. paperless, cashless, itu sudah kita sebutkan saja 3 dulu lah ya yang 3 kelihatan dulu. ini. Bilingualnya enggak? Bilingual itu udah lama ya, udah program. lama itu masuk program unggulan yang siapa sih yang nggak tahu gitu loh, Pak. Jadi kita nggak perlu. Everyone know that. Oke. Ini dari 3 ini Pak. Ini. Nah ini apa sih yang memotivasi Bapak untuk terus membuat program kayak gitu semacam itu? Yang pertama sirkular. Iya. Sirkular itu saya prihatin dengan pertama sih sebenarnya ke anak saya ya. Yang kalau misalkan dia anak-anak sekarang tuh gini. Ya, buku Quran buku Ummiku hilang karena kita Qurannya kan pakai metode Ummi. Anak sekarang itu dengan gampangnya beli lagi ya. Iya. Ya, kalau kita dulu hilang itu dicari sampai ketemu. Kan gitu. Kalau sekarang hilang beli lagi. Jadi ini overconsumption deh kayaknya kita tuh. Dan ternyata ini bukan ke anak saya, ini kayaknya memang culture sekarang seperti itu, overconsumption. Ya kan? Ada dua sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi linear dan sistem ekonomi sirkular. Linear itu adalah beli, pakai, buang. Ini yang membuat overconsumption. Kalau sirkular, beli, pakai, kemudian 5R, reduce, recycle, reuse, repair, dan R yang satunya lagi saya lupa lah ya. Itu ada 5R lah ya. 5R. Ramadan. Ramadan. Betul. Nah, ekonomi sirkular ini membuat tidak overconsumption karena produk-produk misalkan kayak ini nih, ini botol minuman ini setelah kita pakai kita nggak buang, kita kumpulkan kan begitu. Setiap hari Sabtu diambil oleh pengepul sampah anorganik kan begitu.
Nah, ini ada benefit ekonomi juga walaupun nggak besar kan gitu. Setiap hari Sabtu ada uang kas masuk yang kita pakai. Uang kas itu kita pakai untuk pengelolaan sampah kembali Mhm. di MI Muhammadiyah Batik Raja ini. Nggak cuma-cuma ya, Pak? Iya, Mhm. jadi ekonomi sirkular itu seperti itu. Pendidikan sekolah sirkular juga seperti itu. Kemudian the second tentang paperless dan cashless ya. Mhm. Paperless terutama. Jadi bahwa eh, ini berkaitan juga dengan sirkular. Karena konsumsi kertas kita kan luar biasa. Iya. Semakin banyak kertas yang kita pakai itu semakin banyak hutan yang gundul. Iya, apalagi Alright? waktu akreditasi itu ya, Pak? Iya, kayaknya saya nggak tahu mungkin sekolah lain mungkin sudah ada yang pakai ya, tapi kayaknya kalau di Batik Raja ini baru kita yang menyajikan data paperless ya untuk Mhm. para asesor. Nah, ini membuat pengadministrasian menjadi lebih efisien, lebih efektif dan nggak tercecer, Mhm. kan begitu. Selain juga kita bisa hemat tempat. Ya kan? Mhm. Coba bayangkan 14 kelas dengan 14 administrasi kan banyaknya bukan main itu. Wih, numpuk banget kertasnya, Menumpuk Pak. banget. Nah, padahal kertas itu dibuat dari kayu. Hmm. Bayangkan kalau kita pakai kertas berapa banyak lebar hutan yang kita gunduli kan begitu. Nah, dengan adanya paperless ini memungkinkan kita untuk melakukan banyak penghematan. Nah, di samping itu ini juga lebih ramah teknologi ya. Jadi teman-teman Mhm. semuanya terutama yang guru-guru yang sudah sepuh ternyata mereka mampu tuh. Kan Oh, iya gitu. bener sih. Mereka mampu untuk Kemampuan adaptasi ya, Pak, ya? untuk mengadaptasi Oke. begitulah. Oke, berarti dari sekian banyak program itu tujuan utamanya yaitu pengembangan ya, Ya, mengembangkan. Mhm. betul. Oke, Pak, mungkin ini yang terakhir ya. Oke. Mungkin kayak kata-kata motivasi Bapak untuk gimana ya ngomongnya ya? Pak Indra mungkin kata-kata untuk memotivasi rekan-rekan kita di Oke. Mim Batik Raja. Pour your heart into it. Tuangkan Oke. hatimu ke dalamnya. Kamu punya pekerjaan apa? Tuangkan. Tuang. Kalau kamu menuangkan hatimu ke dalam pekerjaanmu sepenuhnya, maka itu akan menjadi berkah buatmu dan kamu akan bisa mencapai apa yang kamu impikan dari pekerjaan yang kamu lakukan. Tapi kalau kamu melakukannya setengah-setengah, kamu nggak akan kemana-mana. Eman-eman, kita nggak tahu kita kapan mau mati. Kalau Hmm. kita mati, kita belum membuat sebuah karya, aduh nanti malu kita tanya sama malaikat kan gitu. Itu jadi tuangkan hatimu ke dalamnya, bersungguh-sungguhlah untuk apapun pekerjaan yang kamu lakukan. Itu sih. Oke. Oke. It's Gimana? it's nice to talk with you, sir. Oke, Oke, thank you, Thank you for the time. Oke, terima Oke. kasih Oke, terima semuanya. kasih Maharza Squad. Mudah-mudahan podcastnya kali ini itu cukup memotivasi semuanya ya. Oke. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih See you. semuanya.